Perkenalkan, nama saya Stefani Reta Regina Damanik dengan nomor induk mahasiswa 17066240018 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2024. Mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Yeti Lastuti SPD MSE. Di sini saya akan menganalisis kasus mengenai pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT Grand Indonesia. Pelanggaran hak cipta merupakan suatu permasalahan hukum bagi individu yang melakukan plagiarisme terhadap suatu karya orang lain. Terutama di zaman modern saat ini, karya-karya seperti film, musik, dan gambar semakin mudah untuk diakses dan disebarluaskan kepada publik. Dengan kemajuan teknologi ini, dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta dan menimbulkan kerugian besar kepada para pencipta karya tersebut. Tingginya angka pelanggaran hak cipta dapat berpotensi untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan di industri kreatif. Dengan adanya hak cipta, dapat memotivasi dan meyakinkan para penciptanya untuk tetap terus berkarya karena mereka tahu bahwa ada hukum-hukum yang mengatur setiap karya-karya yang mereka keluarkan. Pembahasan ini bertujuan untuk membantu audiens dalam memahami arti dari hak cipta, fungsi dari hak cipta, dan setiap karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan pengajaran tentang bagaimana pentingnya hak cipta dalam keberlangsungan di industri kreatif. Melalui pembahasan ini, diharapkan para audiens dapat sadar akan pentingnya hak cipta suatu karya dan menghargai serta menghormati setiap karya yang ada. Hendrik Hermanus Johangantung atau yang biasa dikenal sebagai Hengantung merupakan seorang seniman pembuat sketsa patung Bundaran HI yang diberi nama Tugu Selamat Datang. Karya tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Karya tersebut berhak mendapatkan perlindungan bagi penciptanya maupun pemegang hak cipta tersebut. Hengantung meninggal dunia pada 12 Desember 1991. Karya tersebut pun turun kepada ahli warisnya yang saat ini disebut sebagai penggugat. Logo dari PT Grand Indonesia menggunakan logo yang menyerupai siluet dari Tugu Selamat Datang. Menurut penggugat, penggunaan dari logo tersebut merupakan salah satu aksi yang sudah melanggar hak cipta. Gugatan tersebut pun dilayangkan oleh ahli waris dari Hengantung pada 30 Juni 2020 dengan nomor perkara 35/PDT.SUS/HKI/2020/PN Jakarta Pusat dan menuntut kerugian atas penggunaan logo tersebut selama kurang lebih 16 tahun lamanya. Para pemegang hak cipta meminta kompensasi sebesar 1 miliar per tahun. Dengan menghitung penggunaan logo tersebut dapat mencapai 16 miliar rupiah. PT Grand Indonesia berpendapat bahwa sketsa tugu tersebut dibuat atas perintah Presiden Soekarno. Ide pembuatan tugu tersebut berawal ketika Presiden Soekarno meminta almarhum Edi Sunarso untuk membuatkan Tugu Selamat Datang. Namun, sebelum dibuatkannya Tugu Selamat Datang tersebut, almarhum Edi Sunarso dan almarhum Hengantung diminta untuk membuatkan sketsanya terlebih dahulu. Menurut PT Grand Indonesia, almarhum Edi Sunarso lah yang menjadi pembuat dari sketsa tugu tersebut. Setelah mempertimbangkan undang-undang dan pasal-pasal yang berlaku, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menjatuhkan denda sebesar 1 miliar rupiah kepada PT Grand Indonesia karena telah melanggar hak cipta dengan mendaftarkan logo yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang tanpa izin dari penciptanya maupun pemegang hak ciptanya. Dari kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan PT Grand Indonesia yang menjadi isu hukum relevan yaitu pelanggaran hak cipta, karya seni dan bangunan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta dibuat untuk
memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak cipta terkait PT Green Indonesia menggunakan desain tanpa izin dari pemegang hak cipta Tugu Selamat Datang. Maka dari itu, PT Green Indonesia dianggap dan dinilai telah melakukan pelanggaran hukum karena menggunakan desain tanpa izin dan telah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Menurut analisis dari undang-undang yang berlaku dalam kasus ini, rekomendasi penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan perizinan dengan pemerintah daerah. PT Green Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengurus perizinan untuk dapat tetap menggunakan logo tersebut dengan menggabungkan hasil modifikasi agar memiliki ciri khas dan perbedaan tersendiri. Selanjutnya, rekomendasi penyelesaian yang dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pada logo. Pihak manajemen PT Green Indonesia seharusnya mempertimbangkan dengan matang agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta seperti ini. Karena logo yang didaftarkan dan digunakan oleh PT Green Indonesia menyerupai ikon dari Bundaran HI yang diberi nama Tugu Selamat Datang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak cipta yang dilakukan dari logo PT Green Indonesia merupakan salah satu masalah penting terkait dengan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh suatu individu maupun kelompok. Dengan melakukan perubahan pada logo PT Green Indonesia, kiranya menjadi solusi yang tepat dalam kelangsungan bisnis selanjutnya. Diharapkan pula, dengan adanya kasus pelanggaran hak cipta ini, dapat mengedukasi pelaku bisnis dan masyarakat lainnya agar menghormati dan menghargai setiap karya orang lain dan tidak mengubah nilai keaslian dan identitas dari karya tersebut.